Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia di bab 3, Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Di catatan perjalanan bertemu orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting. Pelajaran kita hari ini berada di halaman 64 sampai 68. Baiklah anak-anak, berikut Ibu bacakan ceritanya. Dengarkan ya. Baiklah anak-anak, judul dari catatan perjalanan ini adalah Bertemu Orang Utan di Taman Nasional Tanjung Puting. Hari pertama, akhir pekan kali ini kami sekeluarga mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Pagi hari kami mendarat di bandar udara terdekat di kota Pangkalan Bun. Dari Bandara Iskandar, kami mengendarai mobil selama setengah jam menuju Pelabuhan Kumai. Sudah lama aku memimpikan perjalanan ini, sejak aku membaca buku tentang Birute Galdikas. Ibu yang menyarankan aku membaca buku itu. Ibu mengatakan bahwa Birute Galdikas adalah seorang peneliti dan aktivis yang membantu upaya pelestarian orang utan dan hutan hujan tropis. Di Tanjung Puting ini, kami akan mengunjungi 3 pusat rehabilitas orang utan. Tujuan pusat rehabilitasi adalah merawat orang utan, korban pembakaran hutan, serta penebangan liar dan mengembalikan mereka ke habitat aslinya. Perjalanan kali ini istimewa karena kami tidak bermalam di penginapan, tetapi di rumah perahu atau yang biasa disebut kelotok. Jalan masuk ke Taman Nasional hanya bisa dilalui dengan menyusuri Sungai Sekonyer. Setelah menyusuri sungai selama 3 jam dengan pemandangan pohon-pohon nipah, kami istirahat makan siang. Makanan dimasak di dapur kelotok di tingkat bawah, sementara tingkat atas digunakan untuk duduk-duduk dan tidur. Persinggahan pertama adalah Tanjung Harapan. Dari dermaga, kami perlu berjalan kurang lebih setengah jam ke tempat pemberian makan orang utan. Jalan setapaknya mulai dari tanah berpasir sampai tanah gambut yang becek dengan akar pohon yang menonjol. Adikku yang berusia 6 tahun berseru, "Asik banget menjelajah hutan." Sekitar pukul 3 sore, petugas meletakkan 2 karung buah-buahan dan 1 baskom besar susu di panggung. Kami termasuk beruntung karena bisa bertemu dengan Gundul, orang hutan penguasa Tanjung Harapan. Saat musim buah seperti ini, tidak banyak orang utan yang datang ke tempat pemberian makan karena mereka sudah cukup kenyang dengan buah-buahan di alam liar. Selain Gundul, ada beberapa orang utan dan bayi mereka yang ikut nimbrung minum susu, tentu dengan seizin si penguasa. Sejam kemudian, kami kembali naik ke kelotok dan mulai berburu bekantan. Bekantan atau Proboscis monkey adalah monyet yang berhidung panjang yang merupakan endemik di Tanjung Puting. Kami menemukan banyak bekantan yang nongkrong di pucuk pohon menunggu matahari terbenam. Selanjutnya, kami makan malam ditemani kerlip kunang-kunang. Hari kedua, jadwal kami pada pagi hari adalah mengunjungi Pondok Tangguy. Sambil sarapan roti panggang, kelotok kami tetap berjalan menyusuri sungai. Sekitar 2 jam kemudian, kami sampai di dermaga Pondok Tangguy. Trek menuju tempat pemberian makan sekitar 1 kilometer.
Belum sampai ke tempat pemberian makan, kami sudah melihat orang utan yang bersantai di pohon bersama bayinya. Pemandu wisata kami, Pak Safei, memberitahu kami, itu Rini dan dua bayinya, Richard dan Robbie. Ternyata tidak ada orang utan yang datang saat pemberian makan di Pondok Tangguy. Dari Pondok Tangguy, kami melanjutkan perjalanan ke Kem Leakey, sekitar 2 jam dengan kelotok. Perjalanan dari dermaga Kem Leakey menuju tempat pemberian makan cukup jauh. Perlu waktu 45 menit berjalan dengan kecepatan sedang. Adikku yang kemarin masih senang-senang saja berjalan di hutan, kali ini mengeluh. Aku capek, siapa yang mau gendong aku? Di Camp Leakey, kami bertemu dengan Tom. Si penguasa hutan ini umurnya 35 tahun dan punya kekuatan 8 orang dewasa. Aturan di sini, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang utan, apalagi mengajak swap foto. Ingat, ini habitat asli mereka, bukan kebun binatang. Setelah bertemu Tom, kami sempatkan singgah di pusat informasi untuk melihat foto-foto dan pengetahuan tentang orang utan. Dari sini aku tahu kalau 97% DNA orang utan sama dengan DNA manusia. Di sebelah pusat informasi adalah rumah Profesor Birute Galdikas yang pertama kali meneliti orang utan di Tanjung Puting sejak tahun 1971. Pemandu kami mengatakan bahwa penduduk di sekitar Taman Nasional sangat menghormati Profesor Birute dan memanggilnya ibu. Semua orang mematuhi perintah ibu untuk tidak mengambil ikan di area Taman Nasional Tambah Paksape. Malamnya, kami melihat gerhana bulan dari dek kelotok. Pemandangan malam di hutan tanpa polusi cahaya seperti di kota tampak indah sekali. Hari ketiga. Hari ini kami sudah harus kembali ke kota, meninggalkan sungai dan hutan yang tenang dan damai. Sarapan dihidangkan pukul 7. Kemudian pukul 9 kami berangkat menuju desa Sekonyer untuk berjalan-jalan dan melihat suasana desa di tepi sungai Sekonyer ini. Dulu penduduk tinggal di dalam Taman Nasional, tapi kemudian dipindah ke sini. Beberapa penduduk membuat kerajinan tangan yang dijual untuk turis yang datang. Demikian catatan perjalanan bertemu orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting. Selamat mengerjakan tugas.